Bayangkan kamu sedang duduk santai, lalu tiba-tiba dada terasa sesak, seperti ada beban besar menekan dari dalam. Keringat dingin mulai keluar, napas terasa berat, tangan gemetar, lalu pandangan mulai gelap. Dalam hitungan detik, tubuhmu bisa kehilangan kesadaran. Banyak orang tidak sempat berkata apa-apa ketika hal itu terjadi, dan seringkali yang disangka sekadar masuk angin ternyata adalah serangan jantung. Lebih menakutkan lagi, serangan itu bisa berlanjut menjadi henti jantung mendadak, yang bisa merenggut nyawa dalam beberapa menit saja. Jadi penting sekali untuk memahami perbedaan antara serangan jantung dan henti jantung. Karena keduanya tampak mirip, tetapi cara menanganinya sangat berbeda. Mengetahui bedanya bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Serangan jantung, atau dalam istilah medis disebut infark miokard, adalah kondisi ketika aliran darah ke otot jantung tersumbat. Jantung kita bekerja tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi jika pembuluh darah yang memberi makan jantung itu sendiri, yang disebut arteri koroner, tersumbat oleh tumpukan lemak, kolesterol, atau gumpalan darah, maka bagian otot jantung tidak mendapat cukup oksigen. Tanpa oksigen, jaringan jantung mulai rusak sedikit demi sedikit. Serangan jantung biasanya tidak terjadi tiba-tiba begitu saja. Ia datang perlahan, memberi tanda-tanda kecil yang sering diabaikan. Misalnya, nyeri dada seperti ditekan benda berat, rasa panas yang menjalar ke lengan kiri, rahang, atau punggung. Kadang muncul keringat dingin, mual, atau sesak napas tanpa sebab jelas. Banyak orang berpikir itu cuma gejala kelelahan atau gangguan pencernaan, padahal itu bisa jadi tanda jantung sedang berjuang. Penyebab utama serangan jantung adalah aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di dinding arteri. Plak ini bisa pecah sewaktu-waktu, membentuk gumpalan darah yang menutup aliran. Faktor risiko paling umum termasuk kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes, merokok, stres berat, dan pola makan tinggi lemak. Dalam kondisi serangan jantung, jantung masih berdetak, meskipun fungsinya menurun karena sebagian ototnya kekurangan oksigen. Kalau tidak segera ditangani, kerusakannya bisa menyebar dan jantung bisa berhenti total. Inilah yang kemudian disebut henti jantung mendadak, cardiac arrest. Sekarang mari kita bahas henti jantung. Henti jantung adalah kondisi di mana jantung berhenti berdetak sepenuhnya. Akibatnya, darah tidak lagi mengalir ke otak, paru-paru, dan organ penting lainnya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, otak bisa mulai rusak karena kekurangan oksigen. Ini adalah keadaan darurat medis paling serius. Kalau serangan jantung disebabkan oleh sumbatan pembuluh darah, maka henti jantung terjadi karena gangguan listrik pada jantung. Jantung kita memiliki sistem listrik alami yang menjaga ritme detaknya tetap teratur. Tapi jika sistem itu terganggu, misalnya karena kerusakan otot jantung, ketidakseimbangan elektrolit, atau serangan jantung berat sebelumnya, detak jantung bisa menjadi tidak teratur, aritmia. Dalam beberapa kasus, detaknya berhenti total. Gejala henti jantung datang secara tiba-tiba. Seseorang bisa tampak sehat, lalu mendadak pingsan tanpa peringatan. Tidak bernapas, tidak ada denyut nadi, dan dalam hitungan detik, kehilangan kesadaran sepenuhnya. Tidak ada waktu berpikir panjang, tindakan harus segera dilakukan. Satu-satunya cara menyelamatkan nyawa orang yang mengalami henti jantung adalah dengan CPR, resusitasi jantung paru, dan AED, alat kejut listrik otomatis. CPR menjaga darah tetap mengalir sementara, sedangkan AED membantu mengembalikan ritme listrik jantung. Semakin cepat dilakukan, semakin besar peluang untuk bertahan hidup. Tiap menit yang terlewat menurunkan peluang hidup hingga 10%. Yang sering membingungkan, serangan jantung dan henti jantung bisa saling berkaitan. Serangan jantung berat bisa menyebabkan gangguan listrik pada jantung, yang kemudian memicu henti jantung. Tapi tidak semua kasus henti jantung disebabkan oleh serangan jantung. Kadang, orang yang tampak sehat pun bisa mengalami cardiac arrest akibat aritmia bawaan, cedera listrik, atau kekurangan oksigen parah. Untuk membedakannya, perhatikan tanda-tandanya. Pada serangan jantung, korban biasanya masih sadar, masih bisa bicara, dan masih bernapas, meski menahan nyeri di dada. Sedangkan pada henti jantung, korban tidak sadar, tidak bernapas, dan tidak ada denyut nadi sama sekali. Ini perbedaan yang sangat penting untuk menentukan tindakan pertama. Jika kamu mencurigai seseorang mengalami serangan jantung, bantu dia duduk setengah tegak, longgarkan pakaian, dan segera hubungi layanan darurat. Jangan biarkan berjalan atau melakukan aktivitas berat. Jika tersedia, beri aspirin dosis rendah, jika tidak alergi, untuk membantu mencegah gumpalan darah bertambah parah. Namun, jika seseorang tiba-tiba pingsan dan tidak bernapas, segera lakukan CPR. Tekan dada di bagian tengah dengan ritme sekitar 100 kali per menit, seperti detak lagu Staying Alive.
Jangan berhenti sampai bantuan datang, atau sampai korban menunjukkan tanda-tanda hidup. Meskipun terdengar menakutkan, kabar baiknya adalah banyak kasus serangan jantung dan henti jantung bisa dicegah. Kuncinya ada pada gaya hidup. Jaga pola makan rendah lemak jenuh, perbanyak sayur dan buah, hindari rokok, kurangi stres, dan rutin berolahraga ringan. Bahkan langkah sederhana seperti berjalan kaki setiap hari selama 30 menit bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Selain itu, periksa tekanan darah dan kadar kolesterol secara berkala. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Jantung tidak pernah berhenti bekerja, jadi jangan biarkan dia berjuang sendirian. Ingat, serangan jantung memberi peringatan, tapi henti jantung tidak. Henti jantung datang tanpa suara, tanpa aba-aba. Karena itu, mengenali tanda-tanda awal dan tahu apa yang harus dilakukan bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin nyawa kamu sendiri. Kalau kamu menonton video ini sebagai bentuk kewaspadaan, itu sudah langkah awal yang hebat. Tapi jangan berhenti di sini. Bagikan video ini ke keluarga dan temanmu agar mereka juga tahu bedanya antara serangan jantung dan henti jantung. Siapa tahu, suatu hari pengetahuan ini bisa membuatmu jadi penyelamat bagi seseorang. Tekan tombol suka dan subscribe untuk mendukung channel The Cure Home Remedy, supaya saya bisa terus berbagi informasi penting seputar kesehatan dan pengobatan alami. Karena memahami tubuh adalah langkah pertama untuk menjaga hidup tetap bernilai. Dan terakhir, perlu diingat bahwa informasi dalam video ini bersifat edukatif. Hasil dan kondisi setiap orang berbeda. Jika kamu atau orang terdekatmu mengalami gejala mencurigakan seperti nyeri dada, sesak atau pingsan mendadak, segera cari pertolongan medis profesional. Pengobatan alami dan edukasi penting, tapi tidak menggantikan diagnosis dokter.